Itu siang-siang tiba-tiba diunggah es buah, es teh, dan suaranya itu kayak wah, itu suara yang kita rindukan selama ini. Niatnya sebagai peran pengganti dari syaitan, misal begitu ya. Manusia itu akan diterjang oleh tsunami data. Tapi yang kita tahu adalah influencer itu ketika mengunggah sebuah konten pasti ingin viewernya besar. Kita tidak perlu menelan informasi mentah-mentah, apalagi terlibat dalam arus. Nah ini, semakin dia itu viral, semakin banyak komentarnya, semakin pro kontra. Itu tujuan mereka. Itu terinspirasi dari hadis Nabi, berkata baik atau diam. Yang viral sekarang itu bukber sambil velocity. Nah velocity itu hiburan doang kan, bahwa minimal ada konten yang kita lihat di hari itu yang minimal menambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cah Unu, kembali lagi bersama podcast Pesantren, pesan edukasi santri ngetren. Bersama saya Dinda Dewi Santri selaku host pada episode kali ini. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas tentang bersosial media yang baik di bulan suci Ramadan bersama Bapak Fauzan. Nah, Bapak Fauzan izin bertanya nggih? Ya, silakan Mbak Dinda. Nggih, di bulan puasa ini kita banyak yang suka upload tentang foto-foto makanan. Tapi ada juga yang merasa terganggu karena ya pertama di siang hari dan rasa dahaga ataupun kelaparannya sudah memuncak. Nggih. Nah, bagaimana sih sebaiknya kita menanggapi hal tersebut yang dimana kan FYP ataupun beranda sosial media itu tidak bisa kita atur atau kita kontrol. Baik, terima kasih Mbak Dinda dan seluruh peserta pemirsa UNU TV yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu di podcast hari ini Mbak Dinda. Kita akan membahas beberapa hal terkait dengan media sosial, terutama media sosial dalam kehidupan kita yang ada di bulan Ramadan saat ini. Pertanyaan menarik dari Mbak Dinda tadi, saat ini kita sering tahu ya di medsos itu. Saya kadang sering tahu teman-teman di story WA Mbak Dinda itu. Itu siang-siang tiba-tiba diunggah es buah, es teh, dan suaranya itu kayak wah, itu suara yang kita rindukan selama ini. Kayak klutek gitu. Oke, bagaimana kita menyikapi itu? Begini, media sosial itu cerminan kehidupan kita di dunia nyata. Jadi bagaimanapun kalau kita baik di dunia nyata, kita usahakan di media sosial juga baik. Walaupun tidak mesti begitu. Kita coba bahas dulu yang pertama, terkait dengan unggahan teman-teman kita berkaitan dengan makanan atau minuman. Yang pertama, kita tahu bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyah. Wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi segala sesuatu itu kita ukur dari niatnya. Karena seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Yang pertama, niat dari orang yang mengunggah itu seperti apa? Nah, ini bahayanya itu. Kita tidak bisa mengukur niat seseorang yang mengunggah sebuah konten. Dia niatnya iseng kah? Dia niatnya mau pamer kah? Atau dia niatnya sebagai peran pengganti dari syaitan, misal begitu ya. Syaitan kan tugasnya menggoda, dia menggantikan tugas syaitan, tapi khusus bergerak di dunia maya. Iya. Dia mengganggu orang yang berpuasa. Lah sebenarnya itu bagus sebagai tantangan bagi kita, bagi orang-orang yang berpuasa. Karena hakikatnya orang puasa itu kan memang menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai maghrib begitu. Dan selama menahan diri itu, maka sangat pantas orang berpuasa itu digoda dengan berbagai hal. Seberapa kuat sih iman seseorang digoda dengan hal-hal itu? Masa digoda dengan adukan es teh aja udah luntur imannya, gitu. Dan saya yakin kok iman kita itu nggak goyah dengan itu. Tapi belum tentu iman seseorang itu kuat. Karena iman itu kan naik turun seperti baterai HP itu ya. Kadang itu perlu dicas, kadang itu pas full.
Bisa jadi seseorang yang memang imannya lagi lemah, siang-siang dia pas kehausan banget, lihat story, lihat konten di TikTok, ngadu es teh, ngadu es, dia terinspirasi. Terinspirasi, Pak. Terinspirasi, diam-diam dia minum. Nah, maka mohon maaf, orang yang mengunggah konten itu secara tidak langsung dia memotivasi orang untuk berbuka puasa lebih cepat. Mokel. Iya, mokel. Awalnya dia udah niat puasa maghrib, tiba-tiba dia memutuskan puasa zuhur. Iya. Maka bisa jadi, maka orang yang mengunggah konten itu akan kena getahnya atau kena dosanya. Walaupun yang harusnya paling bisa menahan diri orang yang berpuasa dong. Dan dia harusnya bisa menjaga diri apapun godaan yang dia terima, baik itu secara langsung atau di medsos. Bahkan Mbak Dinda, kita yang sudah niat berpuasa, kita tahu orang misal tidak puasa di depan kita, harusnya kita nggak goyah kok imannya. Saya tahu di situ ada es teh tuh. Nah, udah disiapkan buat buka kayaknya. Kalau kita udah niat berpuasa, nggak akan goyah imannya. Ini es teh beneran, apalagi es teh yang hanya tampil di media sosial. Saya yakin itu nggak akan berdampak apapun. Akhirnya kembali lagi ke yang pertama, niat kita untuk mengunggah konten itu apa motifnya? Itu aja sih. Kalau motifnya baik, insya Allah kembali jadi baik. Cuma apa ya motif baik itu? Saya belum nemu. Mungkin motifnya minimal motif iseng gitu aja ya. Iseng untuk menggoda orang berpuasa. Kalau Mbak Dinda tahu ada orang unggah konten, misal lihat konten yang menggoda buat Mbak Dinda ingin mokel gitu, apa yang dilakukan? Mungkin menutup sosial media saya, Pak. Oh iya, menutup, nggak usah medsosan. Enggak, maksudnya diblokir saja. Tapi kadangkala itu uploadnya di malam hari, FYP-nya di siang hari. Oh iya begitu. Mungkin niatnya dia mengunggah di malam hari. Iya. Cuma memang tanpa diduga, algoritmanya itu memunculkan di user-user tertentu tampil di siang hari. Ya itu kembali ke itu ya. Kalau yang mengunggah kembali kepada niatnya. Kalau yang melihat konten itu kembali ke niat puasa kita. Insya Allah kalau puasa kita dengan niat yang benar, tidak akan tergoda dengan hal-hal yang ya remeh-temeh seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya teman-teman. Semua tergantung pada niatnya. Jadi jangan mokel di siang hari ya teman-teman. Nah, bulan puasa seharusnya jadi waktu untuk kita memperbaiki diri. Tapi kadang kita itu terpapar konten-konten negatif yang mengandung kontroversial. Misal seperti rendang yang hilang di Palembang. Gitu kan kadang kita merasa jengkel juga ya, bahkan hati kita merasa kotor karena ya kadang kita mengomentari hal-hal yang seharusnya tidak perlu dikomentari ataupun komen omongan kotor gitu kan. Seharusnya kita menjaga ibadah kita agar tidak batal. Nah, gimana sih Pak caranya kita supaya terhindar dari stigma-stigma negatif yang seharusnya tidak kita konsumsi agar kita tidak terpengaruh? Oh iya, pengaruh konten negatif begitu ya. Oke. Ada pesan menarik, ada dari salah satu ilmuwan ilmu komputer ya. Saya lupa namanya. Beliau nyampaikan tahun 1988. Saya belum lahir. Saya juga, Pak. Mbak Dinda belum lahir. Entah di mana waktu itu. Mungkin masih di alam baka gitu ya. Iya. Tahun 1988 dia menyampaikan, nanti pada suatu saatnya nanti ketika teknologi itu berkembang pesat, manusia itu akan diterjang oleh tsunami data, tapi miskin pengetahuan. Dan ini majel banget. Dan itu terjadi lebih dari 30 tahun ketika beliau menyampaikan itu. Keadaan itu mirip dengan keadaan kita sekarang. Saat ini kita kebanjiran informasi, tapi minim pengetahuan. Minimal pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan kita untuk menyaring informasi dia hoax apa tidak. Teman-teman mahasiswa, kalau kita belajar di ilmu komputer, yang salah satu hal yang pertama kali kita ajarkan adalah kita harus tahu hierarki dari data. Data itu tidak akan mungkin ada tanpa ada fakta. Seperti podcast kita hari ini, itu sebuah fakta.
Fakta, karena Mbak Dinda bisa melihat saya secara empiris. Nah, saya menyampaikan sesuatu, Mbak Dinda tahu secara empiris bisa melihat, bisa mendengar. Nah, dengan fakta hari ini kita bisa memunculkan data. Nah, ada konten yang diunggah di YouTube Unu TV. Itu data. Nah, dari data yang diunggah di YouTube Unu TV, orang yang mendengar podcast kita akan mendapatkan informasi. Informasi itu berupa apa yang telah kita sampaikan di podcast. Ketika mendengar sebuah informasi, maka hilir dari sebuah informasi akan memunculkan sebuah pengetahuan. Nah, akhirnya pengetahuan itu bermuara pada pengetahuan itu sebuah kebenaran atau tidak. Problematika kita ketika mengkonsumsi konten-konten di medsos, kita tidak tahu konten itu bersumber dari fakta atau fiktif. Nah, fakta akan memunculkan kebenaran, fiktif itu memunculkan hoax. Nah, itu. Dan kesulitan kita adalah kita tidak bisa mengkonfirmasi itu fakta atau bukan. Tahu-tahu konten itu muncul ke kita sebagai sebuah informasi, tanpa kita ketahui bahwa dia muncul dari data yang bersumber dari fakta yang atau tidak. Nah, itu masalahnya di situ. Bagaimana kita mengatasi itu? Nah, akhirnya kita bisa mengklarifikasi bahwa konten itu fakta atau tidak, informasi hoax apa tidak, hanya bersumber dari pihak ketiga, yaitu orang yang mengunggah konten itu. Akhirnya kita kembali pada orang yang mengunggah konten itu kredibel apa tidak? Iya. Kalau yang mengunggah itu kredibel, itu sebagai salah satu indikator, salah satu aja dari sekian variabel, bisa jadi konten yang diunggah itu adalah sebuah kebenaran. Nah, masalahnya agak sulit kita menentukan si pengunggah itu kredibel apa tidak. Nah, contoh ya, kemarin ketika kasus rendang, oke Pak. Mungkin sebagian dari kita menganggap si pengunggah itu kredibel kok, pengikutnya 2,9 juta. Nah, cuma masalahnya kita tidak tahu dia itu gimmick atau tidak. Nah, maka alternatifnya adalah ketika kita tahu sebuah konten yang beredar dan itu viral, kita tidak bisa langsung menyimpulkan konten itu benar apa tidak. Kita perlu yang namanya memvalidasi data. Nah, validasi datanya bagaimana? Bisa jadi ada pihak-pihak lain yang akan mengcounter informasi itu. Toh banyak kan yang mengcounter, ternyata rendang itu nggak hilang kok, itu gimmick, misal begitu. Ada yang mengcounter lagi, oh itu gimmick, atau itu nggak gimmick, itu beneran. Nah, bagaimana kita menyimpulkan? Itu kembali lagi kepada kita yang menilai. Kita lebih menilai ke gimmick apa tidak, sesuai dengan data dan fakta yang ada. Dan kita sebagai pengguna medsos yang cerdas harus bisa menyaring itu. Dia konten yang benar apa tidak. Kita kembalikan lagi ke kita. Kadangkala kan Pak, biasanya itu para konten kreator memberikan bumbu-bumbu agar kita termakan oleh stigma mereka. Nah, betul. Dari pola pikir yang mereka ciptakan sendiri. Nah, itu bagaimana sih Pak cara kita agar tidak termakan stigma tersebut? Nah, betul. Jadi gini, kita harus tahu ya. Kita tidak tahu sih niat influencer itu apa. Yang kita tahu adalah influencer itu ketika mengunggah sebuah konten pasti ingin viewernya besar. Nah, pasti itu ya. Pasti. Agar mengundang viewer besar, maka konten itu harus kontroversi. Betul nggak? Meskipun salah ya Pak. Meskipun salah. Dan semakin dia kontroversi, semakin dia viewernya banyak, semakin dia untung dong. Kan itu tujuan kita. Maka kita harus bisa menyaring. Kalau dia memang berprofesi sebagai influencer, yang dia memang tujuannya mendapatkan viewer banyak, kita harus hati-hati. Bisa jadi konten yang ada itu gimmick. Sudah, itu aja. Berarti kalau mau bersosial media, kita harus bersosial media yang bijak ya teman-teman. Tidak asal menjudgment suatu konten, bahkan merasa konten tersebut benar tanpa adanya stigma lain dari pihak manapun.
Nah, kemudian di sosial media kita juga perlu nih yang namanya menyaring informasi. Kira-kira ada enggak ya Pak tips tersendiri bersosial media? Ya, menyaring informasi ya, oke. Seperti yang saya katakan tadi, di era sekarang teman-teman, kita kebanjiran informasi tapi minim pengetahuan. Salah satu hal yang kita khawatirkan sekarang, Mbak Dinda, adalah orang itu sudah minim pengetahuan, tiba-tiba dia dapat informasi yang itu hoax. Maka salah satu caranya adalah kita harus tahu informasi itu hoax apa tidak. Cara yang pertama adalah kita harus memvalidasi konten itu. Kita lihat yang pertama, si pengunggah konten itu dia kredibel apa tidak. Kalau kita sudah tahu dia itu punya riwayat pernah mengunggah sebuah konten dan itu jelas-jelas hoax atau diragukan kebenarannya, kita perlu berhati-hati. Oh, jangan-jangan di konten berikutnya ini cuma gimmick. Kalau ini cuma gimmick, bisa jadi informasi yang tertera di dalamnya itu informasi yang tidak benar atau minimal nggak akurat yang disampaikan. Yang kedua, kita harus menyaring dulu dari diri kita. Kalau ada orang yang mengunggah konten seperti itu, minimal kita bisa memvalidasi data dari konten pembanding yang lain. Oh, kalau ada pihak lain yang mengcounter, oh bisa jadi memang itu diragukan. Kita tidak perlu menelan informasi mentah-mentah, apalagi terlibat dalam arus. Nah ini, seringkali kita teman-teman, entah di bulan puasa atau tidak, kita itu terlibat arus. Kalau datang arus informasi deras, kita seakan-akan kentir ya, kentir di sana. Ikut komentar negatif, ikut menghujat, ikut apa wah. Berarti kita sedang termakan pada jebakan influencer tadi. Justru itu yang dicari. Semakin dia itu viral, semakin banyak komentarnya, semakin pro kontra, itu tujuan mereka. Iya, karena kontennya jadi viral. Kalau kontennya jadi viral, otomatis menambah viewer, menambah follower, dan itu menguntungkan mereka. Bapak punyakah pesan dan kesan untuk teman-teman yang ada di rumah terkait bermedia sosial? Iya, ada. Nah, gini, teman-teman semua, kita berharap bahwa kita hidup di dunia itu kan memang jadi orang yang baik ya. Baik itu orang yang soleh. Kesalehan kita tidak cukup hanya kesalehan personal kita kepada Allah, tapi juga kesolehan sosial. Kita baik dalam beretika di masyarakat. Untuk di zaman digital, beretika di masyarakat itu tidak cukup di media nyata, tapi harus kita buktikan di media sosial. Maka gambaran baiknya kita di media maya itu adalah gambaran baiknya kita di dunia nyata. Maka betapapun kita baik di media di dunia nyata, kalau kita tidak baik di dunia sosial, di dunia maya, maka itu akan percuma kebaikan kita di dunia nyata itu, tanpa diiringi dengan kebaikan kita di dunia medsos. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana agar kita baik di dunia medsos? Salah satu tipsnya adalah, yang pertama, kalau kita tidak bisa membuat konten yang baik, baiknya diam. Itu terinspirasi dari hadis Nabi, berkata baik atau diam. Itu kita implementasikan tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Berkata baik itu apa di dunia maya? Yang pertama, kita harus membuat konten-konten yang baik, konten-konten yang inovatif, edukatif. Tidak hanya konten, termasuk komentar kita. Kadang kita tidak memproduksi konten, tapi justru kita memproduksi komentar. Nah, ini yang bahaya itu. Kita mungkin tidak menggibah di dunia nyata, tapi gibahnya kita di dunia maya. Gibah itu maksudnya apa? Kita membicarakan orang lain. Kalau gibah kita itu benar itu maksudnya itu fakta. Kalau orang lain tidak berkenan, maka kita kena dosanya. Itu namanya gibah. Kita membicarakan orang lain, apalagi keburukan orang, itu begibah. Kalau kita membicarakan orang lain yang dia tidak terbukti benar, maka itu fitnah jatuhnya. Maka kita terapkan juga di media sosial, tidak menggibah. Gibah
di media sosial. Gibah digital namanya. Gibah digital ya teman-teman. Gibah digital. Nah, gibah itu bukan berarti kita menggibah loh ya. Bisa jadi kita menimbrung orang lain yang menggibah. Misal kita melihat secara sengaja, bahkan menikmati konten-konten yang ada membicarakan keburukan orang, yang itu belum tentu benar. Nah, bagaimana agar kita bisa bijak menyikapi itu? Media sosial itu, Mbak Dinda dan teman-teman semua, itu tergantung bagaimana cara kita menyikapi kok. Kita biasa nyekrol di TikTok, di IG, nyekrol gitu kan. Kalau scrollan kita itu sesuatu yang positif, bolehlah kita nikmati. Kalau ternyata hasil konten yang kita lihat itu sesuatu yang negatif, langsung aja dilewati. Itu mudah sekali kok. Tidak perlu sampai diblokir, tidak perlu unfollow, tidak. Cukup dilewati aja. Tapi kadangkala kita itu terlena, Pak. Nah, betul. Kan karena kontennya itu menarik semua ya, Pak, dan banyak yang memang sangat-sangat relevan. Akhirnya kita membuang-buang waktu di sosial media dari pagi sampai berbuka puasa. Pagi lagi malah. Iya, malahan. Bahkan kita sampai kebingungan ketika tidak megang handphone. Betul. Itu sudah jadi tren saat ini. Bahkan kita kalau lupa nggak bawa HP itu lebih khawatir dibanding lupa nggak bawa dompet. Barangkali begitu. Kalau kita bawa HP aman karena dompet digitalnya di situ semua. Iya. Itu tergantung kembali kepada diri kita. Bagaimana kita menyikapi itu. Itu juga menjadi sesuatu yang negatif apabila konten yang kita lihat dari pagi sampai pagi lagi itu tidak menghasilkan pengetahuan sama sekali. Coba Mbak Dinda kita merenung. Kita melihat konten dari pagi sampai malam. Berapa banyak sih konten itu yang terpatri di benak kita sebagai pengetahuan atau sebagai ilmu baru? Adakah? Sepertinya susah ya, Pak. Susah. Banyaknya itu konten-konten hiburan. Nah, itu masalahnya. Konten-konten hiburan yang itu ya sekedar numpang lewat aja, numpang lewat. Yang viral sekarang itu bukber sambil velocity. Nah, velocity itu hiburan doang kan? Iya. Nah, itu kalau kita kembalikan lagi, apa sih ilmu yang kita dapat kalau kita melihat konten seperti itu? Adakah? Kalau tidak ada, nah, maka bisa jadi hari itu kita sudah rugi satu hari. Karena hari yang kemarin ternyata tidak lebih baik daripada hari ini. Saran kepada teman-teman ya, kita bisa memilih kok konten apa yang kita lihat. Maka kita harus menerapkan bahwa minimal ada konten yang kita lihat di hari itu yang minimal menambah ilmu. Dengan menambah ilmu itu otomatis menginspirasi atau memotivasi kita untuk beramal soleh. Apapun itu. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Kalau yang ikut tren semata gitu Pak, kan biasanya ada nih teman-teman, guru, anak-anak SD itu ikut joget-joget yang viral di TikTok. Seperti apa pendapat Bapak terkait hal tersebut? Iya, yang pertama, tujuannya apa sih mengunggah konten joget-joget? Nah, niatnya apa? Kalau niatnya ingin pamer atau sekedar hiburan saja, coba kita berpikir, itu kira-kira punya dampak positif Mbak bagi orang yang melihat konten kita? Dampak positifnya apa kira-kira menurut Mbak Dinda? Mungkin biar terlihat keren. Nah, terlihat keren. Trendy gitu. Mengikuti arus zaman. FOMO gitu ya, mengikuti betul, FOMO. Pak. Nah, itu sesuatu yang sisi mudorotnya mungkin lebih besar daripada sisi manfaat. Apalagi kita joget-joget, misal naudzubillah mengumbar aurat, atau orang lain melihat konten kita itu, wah ini kayaknya kok menarik dia gitu. Maka jadi terinspirasi orang lain untuk apa ya, dalam tanda kutip mengumbar syahwat. Itu sesuatu yang malah justru negatif. Apalagi perempuan, itu wah banyak sisi mudorotnya. Maka teman-teman semua, kita perlu ingat bahwa munculnya dunia digital itu akan memunculkan satu hal yang kita namakan sebagai dosa jariah, Mbak Dinda. Ada amal jariah yang amal itu pahalanya terus mengalir untuk kita sampai kita meninggal dunia, bahkan setelah kita wafat sekalipun. Karena kita beramal pada sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, begitu pula sebaliknya, kita beramal yang menyebabkan
orang lain terinspirasi untuk berbuat tidak baik. Nah, itu akan menjadi dosa jariyah. Yang naudzubillah, dosanya itu mengalir terus, Mbak Dinda. Sekalipun kita sedang tidur, sekalipun kita sedang tidak bermedia sosial, tapi dosanya bisa jadi akan mengalir untuk diri kita. Misalnya ya, mengumbar aurat. Orang lain bisa melihat aurat kita 24 jam. Atau kita mengumbar kesalahan orang lain, menggibah orang lain, menyebarkan hoax. Itu bisa jadi dosanya naudzubillah mengalir terus untuk diri kita. Ini bahayanya media sosial, Mbak Dinda. Kalau yang kemarin saya lihat pernah viral itu Ahwat punya akun sosial media yang second akun. Kemudian dia memberikan konten-konten ya melihatkan dirinya, tapi untuk Ahwat, sesama Ahwat. Nah, tapi ternyata ada Ahwat yang tukeran akun dengan pasangannya. Akhirnya ini bahaya kan? Kelihatanlah ya yang namanya aurat dari Ahwat tersebut. Nah, itu salah satu contoh dampak negatif dari media sosial. Uniknya Mbak Dinda, kalau kita sudah memposting sesuatu di media sosial, sebenarnya jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena semua media sosial itu punya backup database. Sekalipun kita sudah menghapus, backup itu akan tetap ada. Dari sisi penyedia media sosialnya. Apalagi backup yang secara tidak sadar di capture oleh orang lain, di screenshot. Gitu ya, Pak? Nah, itu luar biasa. Berarti ini pandangan dari ilmu komputernya itu. Pandangan dari ilmu komputer bahwa jejak digital tidak pernah hilang dan itu benar adanya. Jadi konten apapun yang kita produksi teman-teman harus kita jaga bahwa konten yang kita produksi itu konten yang benar-benar positif. Baik. Apalagi sampai mengumbar aurat, naudzubillah ini. Dan tidak akan pernah bisa hilang. Bahkan aurat yang dilihat sesama jenis aja itu berdosa loh, apalagi dilihat lawan jenis. Dan sekarang sangat banyak di media sosial begitu. Nah, kita sudah berada di penghujung podcast, teman-teman. Saatnya kesimpulan pada podcast kali ini. Kira-kira kesimpulannya apa nggih, Pak? Ya. Dari podcast kita episode kali ini. Baik Mbak Dinda dan pemirsa UNU TV sekalian, di era digital yang sekarang sudah makin banyak informasi yang sangat deras mengalir untuk kita, maka yang pertama kita harus menjadi pengguna sosial yang bijak, Mbak Dinda. Bijak itu dalam arti bagaimana agar media sosial yang kita nikmati setiap harinya itu berdampak positif bagi diri kita. Berdampak positif itu indikatornya adalah menambah ilmu. Dengan menambah ilmu itu akhirnya memotivasi kita untuk beramal soleh. Nah, yang kedua teman-teman, kita jadikan bahwa media sosial itu sebagai sarana untuk kita agar menjadi pengguna medsos yang soleh secara digital. Dan itu bagian dari tujuan kita untuk hidup kok. Kita ingin hidup menjadi hidup pribadi yang soleh secara personal kepada Allah dan soleh secara sosial. Nah, soleh secara sosial tidak cukup untuk kita baik kepada orang atau masyarakat di sekitar kita, tapi kita tambah dengan soleh secara digital, yaitu bisa menikmati bahkan bisa memproduksi konten-konten yang baik di media sosial. Dan insya Allah konten yang baik itu bisa menambah amal jariyah kita. Karena konten kita bisa dinikmati orang lain 24 jam. Maka konten-konten yang positif itu insya Allah bisa memberikan motivasi bagi orang lain untuk berbuat kebaikan, bahkan menambah ilmu bagi orang lain. Dan itu akan menjadi amal jariyah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir untuk kita, walaupun kita sedang tidak bermedsos. Nah, itu teman-teman semua. Jadi gitu ya teman-teman, begitu menarik sekali podcast kita pada episode bersosial media yang baik dan bijak. Nah, sebelum mengakhiri podcast episode kali ini, aku punya pantun nih buat teman-teman yang ada di rumah. Ya, cakep. Belum ya? Belum. Ke warung beli es kelapa. Cakep. Jangan lupa membeli kurma. Cakep. Bijaklah saat bermedia agar puasamu makin sempurna.
Kami segenap kru UNU TV mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kita. Jangan lupa follow YouTube UNU Blitar dan Instagram @unu_blitar agar tidak ketinggalan episode menarik lainnya. Saya Dinda Dewi Santri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Dinda.